Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel Avandi Studio. Di kesempatan kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara untuk menelaah data menggunakan fungsi-fungsi yang ada di Pandas. Setelah di video sebelumnya kita belajar bagaimana cara untuk mengambil data menggunakan Kaggle API. Untuk videonya bisa diakses di link yang ada di pojok kanan video ini. Di sini pertama kita buka Jupyter Notebook, kemudian kita buat sebuah file Python baru. Di sini kita akan melakukan pencarian dataset menggunakan perintah yang ada di Kaggle. Oke, di sini kita beri nama dulu filenya. Kita beri nama menelaah data seperti ini. Kemudian rename. Ya, kemudian di sini kita cari dulu datasetnya menggunakan perintah Kaggle datasets list main s, kemudian keywordnya. Untuk keywordnya saya gunakan goal-league. Seperti ini kita akan mencari goal-goal yang ada di liga-liga top Eropa. Di sini kita shift enter. Ya, di sini Jupyter Notebook sudah mengambil beberapa data sesuai dengan keyword yang kita masukkan. Di sini banyak sekali datasetnya ya. Oke, di sini kita gunakan dataset yang ini ya. Dataset goal, dataset top 5 European League. Jadi kita akan mendapatkan data goal yang terjadi di 5 liga top Eropa. Kita copy. Kemudian di sini kita download menggunakan perintah Kaggle download Kaggle dataset download Kaggle dataset download main d, kemudian link datasetnya, kemudian kita save enter. Oke, kita tunggu. Ya, ini datasetnya sudah berhasil di download, sudah tersimpan di dalam folder data understanding. Kemudian di sini kita coba untuk mengekstrak datasetnya. Untuk mengekstrak kita gunakan perintah import zip file, kemudian objek zip sama dengan zip file titik zip file, kemudian di sini nama file zipnya. Oke, di sini sebelumnya kita tambahkan dulu perintah dir. Di sini kita tambahkan perintah dir. Oke, di sini nama datasetnya adalah ini, ke dataset top 5 European League.zip. Kita copy, kemudian kita masukkan ke sini. Oke, Ctrl V, lalu zip extract all, seperti ini. Shift enter. Ya, untuk melihat hasilnya kita gunakan perintah dir lagi, shift enter. Oke, di sini sudah terekstrak ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 file CSV. Di sini ada Bundesliga, ada IPL, ada La Liga, ada Ligue 1, ini liganya Liga Prancis. Ya, kita akan menggunakan yang IPL ya, atau Liga English Premier League, Liga Inggris. Kita gunakan data IPL tahun 2020 sampai 2021. Jadi musim 2020-2021. Oke, di sini pertama kita harus memilih dulu IPL Goal Scorer. Di sini saya akan membuat sebuah variabel path, lalu di dalamnya akan berisi dataset ini. Ini copy, kemudian masukkan ke sini. Oke, kemudian kita buat variabel df. Nantinya dia akan mengubah file CSV ini ke dalam data frame. Kita gunakan fungsi read
CSV. Lalu parameter path, di dalamnya tambahkan parameter path. Jadi nanti dataset EPL Gold Scholars ini akan berubah menjadi data frame yang bisa kita tampilkan menggunakan Jupyter Notebook. Kita shift enter. Oh, ini sebelumnya kita harus import dulu, saya lupa. Import pandas as pd, kemudian import numpy juga as np. Nah, ini untuk menjaganya saja, nanti kita import numpy. Shift enter. Nah, kemudian karena tadi saya belum menambahkan library pandas, makanya di sini error pd is not defined. Sekarang kita shift enter. Oke, ini sudah ya, sudah tersimpan ke dalam variabel df. Kemudian di sini kita coba untuk melihat datanya, df head seperti ini. Shift enter. Ketika kita gunakan fungsi head, maka di sini dia akan menampilkan data yang ada di dataset EPL Gold Scholars. Di sini kita lihat ada beberapa kolom ya, ada kolom unnamed, ID, player name, games, time, goal, shoot, assist, dan lain sebagainya. Ketika kita gunakan perintah head, maka dia akan menampilkan 5 data pertama dari dataset kita. Di sini kita juga mungkin bisa menampilkan lebih dari 5 menggunakan perintah df head. Misalkan kita mau menampilkan 7, kita tulis saja parameternya 7 seperti ini, lalu shift enter. Dia akan menampilkan 7 data ya, dimulai dari indeks ke 0 seperti ini. Untuk melihat tipe datanya, melihat tipe data dari masing-masing kolom, kita bisa menggunakan perintah seperti ini, print, kemudian df d types seperti ini, shift enter. Oke, di sini kita lihat ada banyak sekali ya kolomnya ya. Ya, ini ada ID, ada player name, ada games, ada time, ada goal, assist, shoot, red card, position, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan datanya itu berupa angka atau numerik, di sini tipe datanya integer, ada juga yang float. Float itu untuk yang pecahan. Lalu kalau datanya itu berupa string, maka dia di sini akan ditulis objek. Misalkan player name ini dia akan berisi nama-nama pemain ya, makanya di sini tipe datanya objek atau string. Position objek, team title juga objek. Ya, seperti itu. Lalu kita coba di sini untuk menampilkan data lagi. Di sini kan ada data unnamed dan ID ya. Kita nggak butuh data itu. Kita ingin menampilkan data mulai dari player name sampai dengan SQ build up. Kita akan menampilkan data tersebut. Di sini kita bisa menyeleksi datanya menggunakan perintah ilog. Di sini kita tulis saja. Di sini kita buat sebuah variabel baru, df underscore no id sama dengan df titik e log seperti ini. Kemudian di sini ini indeksnya ya. Kita akan mulai mengambil data dari player name. Player name ini berada di 0, 1, 2 di indeks kedua. Oleh karena itu kita bisa tampilkan seperti ini, titik 2, 2, titik 2 seperti ini. Ini artinya kita akan mengambil seluruh data mulai dari indeks kedua. Kita shift enter, lalu kita coba untuk menampilkan datanya ya menggunakan df no id seperti ini. Kemudian head, shift enter. Ya, di sini kita lihat datanya muncul, tapi ID dan unnamed-nya nggak ditampilkan seperti itu. Oke, seperti ini. Terus ada lagi perintah describe ya. Kita coba perintah describe. Ini adalah fungsi-fungsi yang ada di Panda. Shift enter. Jadi untuk perintah
describe ini dia akan menampilkan perhitungan matematis dari dataset kita. Jadi untuk dataset yang tipenya itu objek, dia tidak ditampilkan. Yang ditampilkan adalah kolom-kolom yang tipe datanya itu numerik. Contohnya games, time, goals, assist, shoot, dan lain sebagainya. Di sini ada beberapa perhitungan matematis seperti count atau jumlahnya, jumlah datanya, kemudian min, rata-ratanya, STD, standar deviasi atau simpangan baku, lalu ada min, itu nilai minimal, 25% ini artinya kuartil yang pertama, 50% itu kuartil yang kedua atau nilai mediannya, nilai tengahnya, 75% itu kuartil ketiga, untuk max itu adalah nilai maksimalnya. Seperti itu, jadi nilai maksimal gamesnya ada 38. Terus jumlah goal paling banyak itu 23. Seperti itu. Jumlah assist paling banyak di musim 2020-2021 itu 14. Dan lain sebagainya. Ini jumlah shootnya yang paling banyak itu 138. Seperti itu. Ya, kemudian untuk menampilkan semua datanya, kalau di sini kan jika kita menggunakan fungsi describe, dia hanya akan menampilkan data-data yang numerik. Kalau misalkan mau menampilkan seluruh data, baik yang numerik maupun yang tidak numerik atau yang bentuknya objek, kita bisa gunakan perintah describe, kemudian tambahkan parameter include sama dengan all, seperti ini, shift enter. Maka dia akan ditampilkan juga data-data yang sifatnya tidak numerik. Nah, contohnya ini ya, top, ada tambahan variabel top, variabel unique, kemudian juga ada frekuensi, seperti itu. Ya, ini player name sekarang sudah ada, kemudian ada juga data team title juga muncul, ya seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan describe, include all. Kalau pengen menampilkan jumlah datanya, kita juga bisa menggunakan perintah atau fungsi df no id sum, seperti ini. Shift enter. Ya, ini muncul ya. Dia akan menampilkan seluruh datanya, kemudian dijumlahkan. Jadi jumlah gamenya itu ada 10.254, jumlah goalnya ada 972, jumlah shootnya ada 9.072, jumlah red cardnya ada 48, kemudian ini possessionnya, kemudian ini nama klubnya, tapi ini tidak ditampilkan secara menyeluruh, cuma ditampilkan beberapa saja karena nggak cukup tepatnya. Jadi sum itu nanti dia akan menampilkan seluruh data yang ada di dataset kita. Terus juga ada fungsi min. Fungsi min berarti rata-ratanya. Shift enter, ya ini rata-ratanya. Cuma kalau fungsi min ini hanya akan menampilkan data yang numerik saja. Ini rata-rata shootnya 17 per pertandingan. Rata-rata kartu kuningnya adalah 2 per pertandingan. Rata-rata kartu merahnya 0,09 per pertandingan. Seperti itu. Ini rata-rata asisnya 1,2. Oke. Jadi itu adalah fungsi-fungsi yang ada di Pandas yang dapat digunakan untuk menelaah data. Untuk fungsi-fungsi yang lain silahkan dieksplor sendiri. Ya, semoga dari penjelasan saya ini dapat dimengerti dan dapat juga dicoba dipraktekkan. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan komen apabila ada penjelasan saya yang salah. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.